Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah cabang dari etika yang membahas prinsip-prinsip moral yang mengarahkan perilaku individu dan kelompok dalam dunia usaha. Etika bisnis berfokus pada keputusan, tindakan, dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan, manajer, dan karyawan dalam menjalankan aktivitas mereka, dengan memperhatikan dampaknya terhadap berbagai pihak terkait, seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan. Pentingnya berbisnis secara etis. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan integrasi adalah bagian dari etika bisnis yang perlu diterapkan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar moral yang tinggi, sehingga dapat menjaga reputasi dan membangun kepercayaan di mata masyarakat. Keuntungan berbisnis secara etis. 1. Kepercayaan konsumen. 2. Inovasi dan kreativitas. 3. Loyalitas pelanggan. 4. Dukungan masyarakat. 5. Diferensiasi dari pesaing. 6. Dukungan dari investor. Dan 7. Pemikiran jangka panjang. Definisi perusahaan. Perusahaan adalah entitas bisnis yang didirikan untuk menghasilkan keuntungan. Mereka memiliki struktur organisasi yang jelas, melakukan produksi dan pemasaran, serta tunduk pada hukum dan peraturan. Perusahaan juga memainkan peran penting dalam ekonomi dengan menyediakan barang dan jasa, menciptakan berbagai kerja dan pertumbuhan ekonomi. Definisi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Mereka termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, komunitas lokal, pemerintah, dan lembaga keuangan. Pemangku kepentingan mempengaruhi kebijakan perusahaan dan membantu menjaga keseimbangan antara keuntungan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan dan pemangku kepentingan memiliki hubungan penting dan saling mempengaruhi. Pemangku kepentingan mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemegang saham, komunitas lokal, dan pemerintah. Hubungan ini berpusat pada kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai profitabilitas serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Definisi globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara individu, entitas, dan negara di seluruh dunia. Globalisasi mencakup berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, teknologi, imigrasi, dan budaya politik. Kata globalisasi berasal dari kata global yang berarti universal. Penambahan sufikisasi pada akhir kata global berarti proses, sehingga globalisasi berarti pengglobalan secara aspek kehidupan. Etika bisnis dalam globalisasi adalah prinsip moral yang membimbing keputusan dan perilaku perusahaan. Dalam konteks bisnis global yang kompleks, perusahaan harus mematuhi norma, budaya, hukum, dan harapan masyarakat setempat. Menurut Crane dan Martin 2010, tindakan etis penting untuk reputasi perusahaan dan keberlanjutan jangka panjang. Hubungan antara globalisasi dan etika bisnis. Globalisasi dan etika bisnis saling berkaitan, menghadirkan tantangan dan peluang dalam praktik etis. Perusahaan yang mengintegrasikan etika dalam strategi globalnya dapat membangun reputasi positif sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Materi dari instrumen-instrumen yang menyusun berbagai teori etika. 1. Kewajiban, atau kata lainnya adalah deontologi. Ini menekankan pada kewajiban atau aturan moral yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakan tersebut. Satu tokoh utama dalam teori ini ialah Immanuel Kant. Instrumen utama dalam deontologi adalah imperatif kategoris yang menyatakan bahwa seseorang harus bertindak hanya menurut prinsip yang dapat diterima secara universal. 2. Utilitarianisme atau konsekuensialisme adalah tindakan diukur berdasarkan konsekuensinya dengan fokus pada kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi banyak orang. Sedangkan maksimalisasi manfaat adalah tindakan yang benar jika manfaat bagi banyak orang, seperti pengurangan harga produk penting. Pengukuran kebahagiaan dan penderitaan sendiri melihat nilai manfaat dan kerugian untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan. Praktik bisnisnya bisa diterapkan dalam bisnis melalui kebijakan seperti CSR, meskipun merugikan keuntungan secara langsung. 3. Etika keutamaan atau etika kebajikan. Etika keutamaan fokus pada karakter individu dan pengembangan kebajikan moral, seperti tujuan, keberanian, kebijaksanaan, dan kemurahan hati.
4. Instrumen utama dalam teori kontrak sosial adalah suatu kesepakatan yang tidak tertulis yang mengikat individu dalam sebuah komunitas. Teori ini berpendapat bahwa moralitas muncul dari kesepakatan yang dibuat oleh individu dalam masyarakat untuk saling menghargai hak dan kewajiban mereka. 5. Etika relasional dan kontekstual atau Ethics of Chair merupakan teori yang menyoroti pentingnya hubungan antara individu serta perhatian terhadap kesejahteraan orang lain dalam membuat keputusan moral. Teori-teori etika dan revalansinya dalam praktik bisnis yang relevan dalam praktik bisnis meliputi 1. Utilitarianisme yang fokus pada hasil yang memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang, seperti karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. 2. Deontologi yang menekankan kewajiban moral seperti kejujuran dan integritas terlepas dari hasil akhirnya. 3. Teori hak yang menghormati hak individu dalam setiap keputusan bisnis tanpa mengorbankan orang lain untuk mencapai tujuan bisnis. 4. Teori keutamaan yang mengutamakan pengembangan karakter dan kebajikan moral seperti kejujuran dan keadilan dalam kehidupan bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi terhadap masyarakat. Tujuan CSR sendiri adalah untuk menciptakan nilai bagi perusahaan dan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pelestarian lingkungan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta kesehatan. CSR juga bertujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan, dan memenuhi kewajiban hukum. Audit kinerja sosial. Audit kinerja sosial adalah proses evaluasi untuk menilai keberhasilan kegiatan CSR perusahaan. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis hasil, dan pelaporan untuk memastikan bahwa program CSR efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Audit juga membantu perusahaan memperbaiki program CSR agar lebih berdampak. Atas keuntungan adalah hak yang dimiliki oleh pemilik usaha atau pemegang saham untuk menerima bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Bentuk hak ini dapat berupa dividen, laba ditahan, atau pembagian laba dalam kemitraan atau koperasi. Hak atas keuntungan tergantung pada kinerja perusahaan, kebijakan dividen, perjanjian kemitraan, dan regulasi hukum. Hak ini memberikan insentif bagi pemilik dan pemegang saham untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Hak mendirikan perusahaan adalah hak individu atau kelompok untuk membentuk dan menjalankan entitas bisnis. Ini meliputi memilih struktur hukum perusahaan, mendaftarkan perusahaan, menyusun anggaran dasar, mengumpulkan modal, dan menjalankan operasional bisnis. Sumber daya ialah hak pemilik atau pengelola perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya finansial, manusia, alam, teknologi, dan informasi guna mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Informasi memungkinkan individu untuk mengakses dan menyebarkan informasi. Ini penting untuk transparansi pemerintahan, partisipasi publik, kebebasan pers, kesejahteraan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan diatur oleh Undang-Undang Terbuka Informasi. Usaha diantaranya adalah wajib membayar pajak, menjaga keberlanjutan usaha, mematuhi peraturan, memberikan layanan terbaik, memperkerjakan tenaga kerja secara adil, dan melaksanakan tanggung jawab sosial.